Puji Tuhan, selamat sore. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sorak-sorak di tempat ini, bisa beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan membangkitkan iman kita ya. Bahkan Tuhan melawat kita sore hari ini. Saudara pulang dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, seperti biasa tahun ini adalah tahun bagaimana jemaat itu belajar dan menjadi bijaksana. Saudara rindu menjadi bijaksana, amin. Ada banyak di luar sana orang-orang yang bijaksana di luar Tuhan. Tetapi gagal di dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Apalagi mereka yang tidak mengenal siapa Yesus. Tetapi kita bersyukur dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak ingin kita hanya begitu-begitu saja mengiring Tuhan. Tetapi dia ingin kita menjadi gereja yang bijaksana. Itu sebabnya pada saat hari ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus. Beri hati saudara, Tuhan aku mau menjadi bijaksana. Bahkan di bulan ini Roh Kudus menolong kita anak-anaknya. Ya, tema-tema Roh Kudus akan disampaikan dari awal bulan kemarin. Bahkan sampai sepanjang bulan ini. Bahkan nanti doa 10 malam. Biarlah kita tangkap pesan Tuhan bahwa kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pada sore hari ini saya memberi judul yaitu Tuhan saja yang membuat kita menjadi pribadi yang bijaksana. Yuk sama-sama katakan judulnya yuk. 1, 2, 3. Tuhan membuat kita lebih bijaksana. Orang berusaha cerdas, ya berhikmat dengan cara dunia, cara mereka belajar nggak salah. Tetapi ada kecerdasan rohani, ada hikmat yang melampaui segala akal manusia, ada kebijaksanaan yang Tuhan ingin taruh untuk menolong saudara supaya saudara tidak jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan sendiri katakan dalam judul ini, nanti kita baca ayatnya. Dia katakan aku akan membuat saudara dan saya yaitu bijaksana. Kita baca sama-sama Mazmur 32 ayat 8. Mari sama-sama kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 32 ayat 8, 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Luar biasa ayat ini. Allah sendiri katakan aku hendak. Tahukah saudara dari ayat 1 dalam pasal ini sampai dengan ayat yang ke-9. Ini menceritakan tentang mazmur pengajaran. Pengajaran yang ditulis oleh Daud sendiri. Dan ini termasuk kelompok mazmur pertobatan. Ada mazmur syukur, mazmur doa, mazmur ziarah artinya beribadah ketika mereka harus beribadah ke Yerusalem. Ada mazmur yang mereka nyanyikan. Dan khususnya ini adalah pengajaran tentang pertobatan. Dan mazmur ini berkaitan erat dengan perzinahan yang dilakukan Daud dengan Batsheba. Ya, Daud melakukan dosa yang dia sembunyikan. Bahkan di 2 Samuel 11 saudara akan baca di rumah. Bagaimana Daud berusaha seakan-akan Allah tidak tahu apa yang dia perbuat. Tetapi saudaraku, dari kisah ini Daud menulis karena dia sudah mengalami pemulihan dari dosanya. Daud menulis dengan pujian ini, dia mengakui dosanya dengan tulus di hadapan Allah dan Allah mengampuni dosanya. Sehingga apa saudaraku, dia berdoa, jangan engkau ambil rohmu dariku. Biarlah aku dikuduskan dengan hisop saudaraku. Ya, ditahirkan. Allah berkenan. Karena apa? Karena Daud mengakui ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Saudaraku, rugi kalau kita menyembunyikan dosa. Katakan rugi. Ya, mengapa saudaraku? Daud saksikan di ayat yang ketiga sampai 4. Dikatakan selama aku berdiam diri. Jadi ketika aku tidak mau mengakui kesalahanku, mengeraskan hatiku. Selama aku berdiam diri, dikatakan ayat 3 dan 4. Maka tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Tidak ada kesejahteraan, tidak ada damai sejahtera
tidak ada kelegaan, yang ada tekanan, tuduhan, terikatan, ketidakmerdekaan. Tetapi berbahagialah orang yang mengaku, berbahagialah orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya Daud kesaksian. Di ayat yang ke-1 kita baca. Daud katakan berbahagia diampuni. Ayat 1. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran, yang dosanya ditutupi. Kita diingat dengan tubuh dan darah Kristus. Ya saudaraku, di minggu pertama, minggu ketiga, bahkan gembala bilang kalau bisa setiap minggu kita lakukan ini. Bukan sebagai rutinitas, tetapi bagaimana kita mengingat pengorbanan Yesus yang mengampuni setiap dosa-dosa kita. Bahkan Daud saksikan, berbahagialah. Halo jemaat Tuhan, mau berbahagia, amin. Mengaku di hadapan Allah. Terbuka di hadapan Allah. Mungkin kita tutupi dengan pasangan kita. Kita tutupi di depan orang tua kita. Kita tutupi di hadapan pemimpin kita. Saudaraku, sekalipun mereka tidak tahu. Tetapi Allah melihat apa yang kita perbuat. Dan hari ini saudaraku, dari Mazmur ini kita melihat bukan hanya bentuk syukur. Tetapi ada ajaran yang akan kita dapatkan. Yang pertama, supaya jangan menyembunyikan dosa, tetapi belajar datang kepada Tuhan dan mengalami apa? Kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu lebih besar dari dosa kita. Kalau saudara dosanya sebesar mimbar ini, ingat Bapak Gembala bilang, maka kasih karunia Allah itu lebih besar dari mimbar ini. Kalau dosa saudara sebesar gedung gereja ini, maka kasih karunia pengampunan Allah itu lebih besar dari apa? Bangunan gedung gereja ini. Itu sebabnya pengalaman Daud mengajarkan kita jangan sembunyikan dosa. Terbuka di hadapan Allah dan kita akan mengalami kasih karunia. Yang kedua, agar kita menjadi orang selanjutnya. Agar kita menjadi orang selanjutnya apa? Mau dituntun supaya tidak jatuh lagi ke lubang yang sama. Saudaraku, hanya orang bodoh yang jatuh. Ini agak kasar tapi Alkitab jelaskan. Jangan seperti orang bodoh, orang bebal. Jangan seperti dikatakan kuda liar yang tidak bisa dikendalikan. Tapi kita belajar hari ini agar kita menjadi orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Setelah Daud lakukan dosa itu, dia mengaku dia diampuni. Dia terus berjalan dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Bukankah itu yang dirindukan Tuhan buat kita orang percaya? Itu sebabnya yuk bangkit saudaraku. Berjalan dengan Tuhan. Kalau waktu engkau gagal, dulu engkau salah, dulu engkau jatuh. Hari ini firman Tuhan katakan, ayo berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Dan ini yang kita bahas di yang ketiga dari pelajaran Mazmur ajaran Daud ini, kita mau hidup bijaksana. Katakan bijaksana. Yes, kita mau hidup bijaksana di tengah dunia penuh godaan akan dosa. Saudara tahu, justru kemajuan teknologi menolong kita untuk banyak hal. Tetapi hati-hati, kemajuan teknologi juga dapat menghancurkan kita. Kalau kita tidak memiliki hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, maka kita mungkin akan lebih dalam lagi, akan jatuh lagi kepada dosa yang pernah kita lakukan. Dan Tuhan tidak ingin kita binasa, tetapi Tuhan ingin bertambah, bertambah, bertambah di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, inilah kehidupan yang penuh bijaksana. Ya, Gembala menyampaikan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17, saya singgung sedikit ayatnya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dari seluruhnya bagaimana kamu hidup. Bagaimana hari-hari kita. Bahkan 1 jam sebelum kita ada di tempat ini. Bahkan 1 hari, bahkan 1 minggu yang lalu. Bagaimana cara hidup kita? Apakah seperti orang bebal? Orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Orang yang berjalan dengan dagingnya, maunya sendiri. Atau seperti orang arif, dalam terjemahan lain, orang yang bijaksana. Itu tentunya menjadi evaluasi kita.
Tetapi kalau kita ditegur Tuhan hari ini, bukan berarti Tuhan gak sayang kita. Tuhan mau kita pindah dari kebebalan menjadi kearifan. Dari kebodohan menjadi kebijaksanaan. Itu yang dirindukan Tuhan. Saya percaya hidup bijaksana membuat kita akan berhati-hati lagi dalam bertindak, berkata-kata, bekerja, melayani. Bahkan menjalin hubungan satu dengan yang lain. Bertemu relasi akan lebih berhati-hati lagi. Karena Tuhan sudah karuniakan apa? Kebijaksanaan dari Tuhan. Dan saya percaya orang yang bijaksana adalah orang yang mau belajar bersama dengan Tuhan. Nah saudaraku, pada sore hari ini berikut hal yang menjadi kita lebih bijaksana menurut Mazmur 32 ayat 8. Saya akan bacakan lagi ayatnya. Aku hendak mengajar. Aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku, kata Tuhan, tertuju kepadamu. Langsung saja di bagian yang pertama dari ayat ini. Aku hendak mengajar. Saya beri poin yang menarik. Aku hendak mengajar. Artinya apa? Tuhan adalah guru. Dikatakan aku hendak mengajar, ini Allah sendiri mau mengajar kita. Allah sendiri mau mendidik kita. Kalau ada kalimat aku hendak mengajar, ini Allah sendiri keluar dari hatinya. Meskipun engkau adalah orang yang masih baru mengenal Allah. Meskipun engkau adalah orang yang belum mengerti maksud Tuhan dalam rencananya. Meskipun engkau sering bertati-tati berjalan dalam mengiringi Yesus. Atau mungkin engkau pernah jatuh, bangkit. Tapi tawaran Allah, aku hendak mengajar. Ada banyak guru-guru di luar membawa seorang murid untuk menjadi yang tidak mengerti menjadi mengerti. Tidak paham jadi paham, tidak tahu jadi tahu. Dan inilah tugas seorang guru. Guru besar kita, siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dia hendak, saudaraku. Jadi jangan menolak cara Tuhan mengajar kita. Kata mengajar di sini, saudaraku, dikatakan dalam bahasa Ibrani sakal, yang berarti membawa saudara mengerti. Membawa saudara menjadi pribadi yang terdidik. Membawa saudara menjadi bijaksana. Itu sakal. Terdidik. Terus apa lagi dikatakan? Mengerti, bijaksana. Dahsyat Tuhan kita. Dia menemui kita dari lumpur dosa. Dia angkat kita menjadi anaknya. Pertumbuhan kita masih anak-anak. Dia bawa kita kepada orang muda. Dia bawa kita kepada orang dewasa. Dia bawa kita menjadi Kristen raja, kata gembala kita. Dan itu usaha Allah untuk mengajar kita, amin. Supaya kita terdidik. Supaya kita mengerti. Supaya kita bijaksana. Saudaraku, ini bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi ini sebagai pembentukan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita lebih mengerti maksud Tuhan. Tuhan mengajar bukan untuk menghukum masa lalu kita, tetapi memandu hidup kita menjadi hidup yang jauh lebih berarti, yang jauh lebih baik. Bahkan saudaraku menjadi pribadi yang benar-benar disiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Kristus tidak akan mungkin, mempelai pria tidak akan mungkin menikah dengan anak-anak. Bahkan tidak mungkin saudara mau menikah, saudara pakai jas. Terus pasangan saudara adalah seorang wanita yang pakai baju tidur. Atau baju yang compang-camping. Tetapi Kristus mau mempelai wanitanya adalah mempelai yang dewasa. Mempelai yang dipersiapkan, mempelai yang hidupnya kudus, dewasa, penuh iman, penuh kasih, berkarakter seperti Kristus. Ketika Yesus datang mempelai laki-laki, dia melihat GPDI Mahanaim adalah gereja yang layak menjadi mempelai Kristus. Amin. Karena saudara mulai dari sejak sekarang mau diajar. Dia guru kita. Masuk dalam berikutnya, Allah mengajar
melalui banyak cara. Satu, melalui firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar seseorang, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Allah tidak memanggil orang benar. Allah memanggil orang berdosa untuk diarahkan kepada kebenaran. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang jahat ditegur menjadi baik. Dari yang mulai jauh dari Tuhan dinasehati supaya dekat sama Tuhan. Ayat 17 dalam terjemahan yang lain saya tuliskan. Kesimpulannya melalui firman Allah, setiap orang yang sudah menjadi miliknya dimampukan dan diperlengkapi. Untuk apa? Menjalankan segala tugas yang baik diberikan Allah. Jadi seorang murid akan menjadi hebat, melakukan apa yang diajarkan karena sudah menerima pengajaran, menerima nasihat, menerima teguran, yaitu firman Allah. Ketika dia dapat firman Allah, dia bertumbuh dewasa. Kesimpulannya untuk dipersiapkan, memperlengkapi mereka, melakukan pekerjaan yang sangat baik yang diberikan Allah. Masih mau diajar? Masih mau dinasehati? Masih mau ditegur? Haleluya. Sekalipun yang tegur itu adalah orang yang lebih tua dari saudara. Atau orang yang lebih muda. Kalau itu kebenaran yang disampaikan, terima itu. Karena dia hendak membawa kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Yang kedua, cara Allah mengajar kita melalui Roh Kudus-Nya. Yohanes 14 ayat 26 yang tadi kita dengar di ibadah yang kedua oleh Bapak Jeff. Juga sampaikan ayat ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Sama-sama katakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa. Kalau dia hanya sekedar kuasa, orang berlomba-lomba untuk jadi sakti, bukan jadi saksi. Untuk orang berlomba-lomba menjadi hebat. Seperti kisah para rasul, sama namanya dengan saya. Simon penyihir. Dia pikir Roh Kudus itu membuat dia bisa mendapatkan kekayaan. Tetapi dia salah paham, dia beli Roh Kudus itu supaya dia menjadi hebat. Tetapi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa, tetapi pribadi Allah yang memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki pengetahuan, dan pribadi Allah itu menyampaikan pengetahuan, menyampaikan perasaan, menyampaikan isi hatinya. Untuk apa? Untuk kita. Jadi Roh Kudus juga adalah guru yang mengajar kita. Mengajar apa yang dia katakan untuk dia sampaikan kepada kita. Yang ketiga, cara Allah mengajar kita melalui pengalaman hidup. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Guru kadang berikan soal-soal. Guru berikan latihan-latihan. Terkadang latihan itu membuat kita harus mempersiapkan diri kita. Ada banyak kekristenan gagal di tengah jalan karena tidak mau diajar oleh Tuhan melalui pengalaman berjalan dengan Tuhan. Bapak Jeff tadi siang sampaikan pengalaman bersama Roh Kudus. Terkadang kita dibawa ke tempat yang tidak kita sukai. Tetapi pengalaman bersama dengan Allah mendidik kita, mengajar kita. Dikatakan di ayat yang kita baca tadi, dilatih. Dilatih. Tidak sembarangan Allah melatih kita. Tentunya Dia ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Yang terakhir, cara Allah mengajar kita melalui orang lain. Siapa orang lain ini? Bisa guru rohani kita. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan, 1, baik rasul-rasul. 2, maupun nabi-nabi. 3, baik pemberita Injil. 4, maupun gembala-gembala. 5, maupun pengajar-pengajar. Ayat 12.
untuk memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Katakan sebelah kirimu, engkau tubuh Kristus. Yuk, engkau, iya, tubuh Kristus, saudara milik Kristus. Tetapi diajar untuk apa? Diperlengkapi oleh 5 jawatan. Gembala sering dan berdoa supaya di akhir zaman 5 jawatan ini ada di GPDI Mahanaim Tegal. Ada penginjil bawa jiwa, penginjil, ada nabi, ada guru. Gembala ya, gembala kita memberikan pengajaran kepada kita. Tahukah saudara, ketika gereja dipersiapkan oleh 5 jawatan ini, bukan sembarangan. Kita udah baca ayatnya tadi, memperlengkapi saudara. Jadi Kristen itu bukan berbicara tentang berkat-berkat saja. Mujizat-mujizat saja. Hidup senang-senang saja, enggak. Bagaimana kita diperlengkapi sebagai tubuh Kristus. Saudaraku dalam kasih Kristus, mengapa kita perlu dan harus diajar? Mengapa kita perlu dan harus diajar? Tidak tahu jalan yang benar. Domba itu kadang-kadang saudaraku, ya, kalau temannya ke kiri ikut ke kiri, temannya ke kanan ikut ke kanan, temannya masuk jurang bisa ikut masuk jurang semua, saudaraku. Tetapi dia butuh dituntun, dia butuh diajar karena dia tidak tahu di mana dia harus berjalan. Mengapa kita harus diajar? Karena kadang manusia selalu mengandalkan pengertian diri sendiri. Memang Allah mengaruniakan akal budi, pemikiran, ya saudaraku, mempertimbangkan. Tetapi Allah tidak mau mengandalkan itu dengan cara kita. Itu sebabnya mau diajar. Yang ketiga, karena kita mudah disesatkan oleh dunia. Ya, sebentar ada ajaran, nggak tahu ajaran apa langsung di broadcast. Ke grup ini, grup itu. Perpuluhan sudah tidak lagi relevan. Nggak tahu benar atau tidak di broadcast. Di broadcast. Apalagi saudaraku, wah mujizat ada. Nggak usah ke gereja. Yang penting mujizat bisa dialami. Di broadcast, nggak perlu ibadah. Israel aja alasan keluar dari Mesir izin kepada Firaun membawa umatku beribadah ke padang gurun. Saudara tahu di padang gurun itulah mulainya ibadah di mana tabernakel Allah mulai dibuka di situ. Bukankah ibadah hal yang penting? Jadi mudah disesatkan dan inilah alasan mengapa kita perlu diajar. Tuhan tahu bahwa tanpa bimbingannya kita akan gagal. Itu sebabnya dia menawarkan diri menjadi guru besar buat saudara. Senang, amin. Guru besar, guru hidup buat saya dan saudara. Biarlah kita siap diajar oleh pengajaran Tuhan secara efektif dalam hidup kita. Miliki hati yang terbuka. Siapapun yang berkhotbah. Mungkin itu adalah orang-orang yang saudara lihat, wah masih muda. Orang-orang yang saudara lihat, masih baru, masih kecil. Atau saudara melihat, dia pernah nyakiti hati saya. Saudaraku, saudara tolak pengajarannya. Terimalah pengajaran Tuhan. Karena Tuhan rindu membuat saudara dewasa dan bijaksana. Yang kedua, dari ayat 8 dari pasal 32. Aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Saya membuat poin di sini, artinya Tuhan adalah gembala yang baik. Menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Tadinya Daud berdosa. Tetapi ketika dia berbahagia diampuni, Tuhan tidak membiarkan dia di titik terendahnya, di titik dia dipulihkan, tapi Tuhan maju ke depan, diajar. Tuhan maju ke depan menuntun Daud seperti seorang gembala kepada dombanya ke jalan yang harus kau tempuh. Saudaraku, Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan memberikan arahan tentang cara hidup dan langkah-langkah yang benar. Yang bagaimana sebaiknya kita ambil, kita ikuti. Supaya kita tidak salah. Supaya kita tidak berdosa.
dalam bertindak. Perhatikan 3 kalimat atau 3 kata menunjukkan jalan harus kau tempuh. Menunjukkan itu berarti Tuhan aktif dan sadar untuk membimbing. Saudara pernah tanpa Google Map zaman dahulu, saudaraku, tidak ada Google Map. Saudara, saya pernah waktu sebelum sekolah kitab saya pergi ke Tanjung Priok sama kakak perempuan saya, hanya melihat saudara yang tidak pernah berjumpa. Taunya di mana? Di Tanjung Priok belakang gereja HKBP. Kami cari, kami tanya ke angkot, kami tanya, kami diarahkan sampailah di rumah itu tangis-tangisan. Karena udah gak pernah ketemu. Nah, kok bisa sampai tanpa Google Map? Karena apa saudaraku? Ada yang menunjukkan. Ada yang mengarahkan, membimbing. Supaya tidak tersesat dan salah langkah. Kalau sekarang Google Map justru banyak menyesatkan ya. Kadang-kadang salah jalan. Beberapa waktu yang lalu mobil Mercedes saudaraku terbang langsung ke jalan tol yang belum jadi. Karena ngikuti Google Map. Hancur sudah. Saudaraku, Google Map kadang salah. Belok kiri nggak tahu tembok. Belok kanan nggak tahu jurang. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan bilang menunjukkan, dia akan aktif. Bagaimana langkahmu berikutnya. Hari ini ketika engkau merasa engkau sendiri tidak mampu, Tuhanlah menjadi saudaraku gembala yang apa? Menunjukkan jalan kemana engkau harus melangkah berikutnya. Lanjut, jalan di sini melambangkan cara. Ada jalan terbuka, ada cara yang Tuhan beri, ada arahan yang Tuhan, ada pilihan hidup yang Tuhan sediakan untuk kita jalani. Jadi jalan ini cara atau arahan Tuhan. Nah selanjutnya harus kau tempuh. Ini menunjukkan bahwa jalan itu bukan sekedar saudaraku pilihan, bebas dong, enggak. Kalau ada kata harus kau tempuh, berarti itulah yang terbaik untuk kita lalui. Amin. Terkadang daging kita mengikuti arahan, mengikuti jalan yang harus kita tempuh, menolak. Enggaklah Tuhan, yang begini lebih indah, yang begini lebih mengenakan diri saya, lebih menguntungkan saya, lebih membuat saya happy, senang. Tetapi kalau Tuhan gembala yang baik menunjukkan jalan yang harus kau tempuh, ini berarti sebenarnya jalan itu jalan yang terbaik untuk saudara tetap lakukan. Sekalipun berat bagi daging, kalau Tuhan sudah tunjukkan harus jalan itu, harus engkau lakukan firman itu, harus engkau perbuat apa yang Tuhan mau, berat. Tetapi jalan itu adalah jalan berkat buat saudara. Sekalipun belum terlihat berkatnya ya. Tapi kalau saudara berani mengikut Yesus. Berani berjalan bersama Yesus. Berani melangkah sesuai apa yang Tuhan mau. Tuhan sediakan berkat. Tuhan sediakan kemuliaan. Tuhan sediakan janjinya buat hidup saudara. Apa artinya banyak jalan kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan? Tetapi ketika kita mengikuti jalan yang harus terbaik, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita mengikuti jalan yang benar dan baik. Amin. Nah dari 3 kalimat tadi saudaraku menunjukkan jalan yang harus kita tempuh diibarat kata hubungan gembala dengan domba. Ya, terkadang gembala itu sebelum engkau menemukan padang rumput, air yang tenang. Ya saudaraku, di mana gembala harus membawa saudara ke lembah kekelaman. Ya, suatu tempat yang mungkin sepi, banyak beruang, banyak ancaman, banyak serigala dan singa. Tetapi gembala bertanggung jawab atas perjalanan yang saudara lalui. Ketika saudara dengan setia mengikuti Kristus sekalipun menderita, sekalipun ketakutan menyelimuti saudara, bahkan kecemasan, kekhawatiran dalam kekristenan saudara. Tetapi percayalah gembala yang baik ada di sana dan kita akan melihat inilah rumput yang hijau yang menenangkan hidup kita. Inilah air yang tenang yang menyegarkan jiwa saudara. Haleluya. Bawa diri saudara kepada gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 14 dan 27. Akulah gembala yang baik.
dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka apa? Mengikut aku. Ikutlah Tuhan. Dia tunjukkan jalan, dia tunjukkan cara, dia tunjukkan yang terbaik yang harus kita lewati. Mazmur 23 saya udah singgung tadi. Dan biarlah ini menjadi berkat buat kita. Karena kita mau dituntun gembala yang baik. Yang ketiga, aku hendak memberikan nasihat, kata firman Tuhan di ayat yang ke-8 tadi. Aku hendak memberikan nasihat. Dari poin ini saya menulis dia konselor yang sejati. Dia konselor yang ajaib, penasehat. Tuhan tidak hanya mengajar saudara, Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, tetapi Tuhan juga memberi nasihat. Perhatikan ini, nasihat yang Tuhan beri adalah hikmat, perlindungan, berkat, saudaraku, yang membawa kita hidup dalam kedamaian dan kemenangan. Bapak ibu saudaraku, berapa kali kalau kita punya masalah kita panggil pendeta untuk apa? Untuk kita konseling. Pendetalah konselornya. Yang saudara dapat apa? Yang saudara dapat mungkin saudara ya didengarin. Saudaraku. Tetapi kita juga kadang pergi ke teman kita, kepada sahabat kita. Pulang-pulang nambah kacau, nambah pusing, nambah berat. Gak ada jalan keluar. Tetapi hari ini aku hendak. Bukankah ini tawaran Tuhan sendiri? Aku hendak menasehatkan engkau. Aku hendak menasehatkan engkau Daud. Engkau dulu gagal, tetapi dengan nasihat ke depan engkau bijaksana. Aku hendak menasihatkan engkau jemaat Mahanaim. Di waktu yang dulu engkau mengecewakan Tuhan. Tetapi dengan nasihatku engkau menjadi bijaksana. Nasihat Tuhan selalu membawa kepada kehidupan, hikmat, kebenaran. Banyak orang mencari solusi tanpa melibatkan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita. Kadang aku tersesat, kadang aku bingung, kadang tumpul pikiranku. Udah gak tahu bisa apa. Datang kepada penasihat ajaib. Amin. Dia akan menerangi langkahmu. Dia akan membawa engkau mengerti apa yang harus engkau lakukan ke depan. Dia akan menunjukkan apa yang harus engkau pilih. Dan apa yang dinasihatkan Tuhan adalah nasihat yang membawa damai sejahtera dan kemenangan. Beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah itu adalah konselor yang sejati. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini nubuatan tentang Yesus. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang apa yang pertama? Penasehat ajaib. Konselor yang ajaib. Penasehat yang jitu. Wah, luar biasa. Ya saudaraku. Dan dia berikan buat kita. Dia adalah sumber hikmat. Dia nasihat yang sempurna. Yohanes 14 ayat 26 kita udah baca tadi. Dari ayat yang kita baca ini saya nggak baca lagi. Roh Kudus itu juga penasehat. Yang menghibur kita. Yang mengajar kita. Yang mengingatkan kita. Yang menuntun kita. Kata penghibur, penolong saudaraku, Parakletos. Yang ada di samping kita. Menjadi pembela kita. Engkau merasa benar tetapi engkau disalahkan. Engkau merasa udah jujur tapi engkau difitnah dan dituduh. Ada pendampingmu untuk engkau bertindak sesuai dengan arahan Roh Kudus. Selanjutnya. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Latar belakang ayat ini,
Yesus sampaikan kepada bangsa Israel yang memahami hukum Taurat, tetapi mereka tidak mau dan begitu lelah bagaimana mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tetapi Yesus datang, dia tahu kelelahanmu, dia tahu ketidakmampuanmu, dia tahu ketidaksanggupanmu. Itu sebabnya Yesus hadir mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menolong ketidakmampuan kita. Yesus yang genapi semuanya. Bukan hanya itu, ada banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara begitu lelah. Saudara begitu letih. Tak berdaya. Udah datang ke sana kemari. Udah berdoa. Tapi masih saudara dipenuhi dengan ketakutan. Dengan kelemahan. Dengan keletihan. Dengan begitu banyak beban berat. Dapatkan firman Tuhan ini. Katakan marilah datang kepadaku. Semua. Kalau datang saudara kepada hamba Tuhan bisa kecewa. Kalau saudara datang kepada manusia, manusia terbatas. Mungkin hari ini dia bisa tolong, besok dia nggak mungkin bisa tolong saudara. Tetapi ketika marilah datang kepada Yesus, dikatakan dia akan memberikan apa? Kelegaan yang sejati. Kelegaan itu apa? Kuk yang dipasang Tuhan. Ya, kuk itu adalah kuk sesuai dengan kemampuan saudara. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikannya adalah Tuhan yang di situ dikatakan lemah, lembut. Dikatakan rendah hati. Dan ketika engkau bersama dengan dia, jiwamu terasa tenang. Responi firman Tuhan. Berhenti mengandalkan manusia. Belajar mengandalkan Tuhan. Amin, amin, amin. Ada haleluya. Ada haleluya, puji Tuhan. Ayat yang terakhir tentang Allah adalah konselor. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar, saya nggak baca semuanya, tapi inti yang akan saya sampaikan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kita punya imam besar bukan Harun, bukan keturunan Harun yang terbatas. Tetapi imam besar yang kita punya yaitu Yesus Kristus. Yang sudah saudaraku mati buat saya dan saudara. Yang sudah memberikan nyawanya. Saudara kita nggak bisa sampai kepada matahari karena matahari itu penuh panas kemuliaannya. Semakin kita dekat dengan matahari kita semakin terbakar, mati. Begitu juga dengan kekudusan Allah. Kita tidak bisa menghampiri Allah. Karena Allah kudus kita berdosa. Tetapi melalui Yesus datang ke dunia. Dalam tubuh manusia. Dia 100% Allah. Dia sentuh seorang yang sakit kusta disembuhkan. Dia bertemu dengan pendarahan dia sembuhkan. Dia bertemu dengan orang berdosa dia ampuni. Bukankah itu yang Yesus lakukan buat kita? Dia merasakan apa yang saudara rasakan. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini. Bahkan firman Tuhan katakan dia sudah mengalahkan dunia. Apa dunia? Masalah dosa, pergumulan hidup, maut, tantangan di dunia ini. Itu sebabnya saudaraku, Yesus adalah konselor yang sejati. Merasakan apa yang sudah rasakan, bahkan menolong dalam kelemahan kita. Ada level kepedulian dari seorang konselor. Saudara mungkin bisa tambahkan, saya 3 saja. Level seorang kepedulian seorang konselor, simpati. Nah, simpati ini perasaan ikut merasakan atau peduli terhadap kesedihan, kesulitan atau keadaan seseorang tapi jarak jauh atau kata-kata. Oh kamu lagi sedih ya, Tuhan tolong ya, Tuhan kuatkan, aku turut prihatin. Oh orang tuamu meninggal ya, turut simpati. Hanya merasakan dengan kata-kata menyampaikan simpatinya. Dan mungkin saudara ketemu, ya udah berdoa aja lah. Ya udah bu, berdamai, ngalah wis ngalah. Rasa simpati. Masuk lagi adalah rasa empati. Kemampuan untuk benar-benar merasakan dan memahami perasaan orang lain seolah-olah dia ada di tempat di mana kamu rasakan pergumulan itu. Bagus ini. Empati yang begitu dalam. Merasakan mengalami apa yang orang lain alami dan rasakan. Oh dahsyat ya.
Dia memberi waktunya, dia memberi dirinya. Ya saudaraku. Tetapi ini konselor yang luar biasa yaitu compassion. Ada belas kasihan, ada kasih sayang yang aktif. Bukan hanya, oh ya kamu betul sedih, aku juga ada di situ nolong kamu enggak. Tapi dia benar-benar aktif untuk memberikan keinginan kuat menolong, memberikan jalan keluar, meringankan apa yang engkau alami. Dan itu tidak kita jumpai pada manusia. Yesus itu penuh kasih karunia. Bahkan ketika orang banyak kelaparan, maka Yesus berbelas kasihan. Ketika lihat orang berkumpul dengan berbagai penyakit, maka tergeraklah hati Yesus. Compassion, aktif. Dan itulah konselor yang sejati. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 13 sebagai ayat yang terakhir. Ada poin 4 saya nggak sampaikan karena waktu. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada, silakan pemain musik bisa maju. Kepada, saya ulang, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Konselor yang sejati. Dia akan memberikan petunjuk untuk apa yang kau lakukan di yang akan datang. Di yang ada di depanmu. Di setiap langkahmu. Roh Kudus, konselor yang ajaib. Dia menyampaikan isi hatinya untuk saudara bisa dituntun kepada kebenarannya. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai kesimpulannya. Untuk jadi bijaksana, jadikanlah Tuhan sebagai gurumu, amin. Mungkin kita menolak apa yang diajarkan guru kita hari ini. Tundukkan diri kita, rendahkan hatimu. Aku mau belajar kepada guru yang ajaib. Mungkin engkau saudaraku penuh dengan pergumulan saudaraku. Datang kepada dia gembala yang baik. Dia akan menunjukkan jalan. Dia akan menunjukkan cara. Dia akan menunjukkan apa yang harus engkau lakukan. Dan dikatakan dia sebagai konselor yang ajaib. Tidak ada yang mustahil kalau saudara datang sungguh-sungguh kepada dia.